Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhilda Sahib, jurusan Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan 2018, UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perilaku-perilaku individu dalam organisasi. Seperti diketahui, organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya dua orang atau lebih, di mana di dalamnya terdapat sistem yang mengatur individu untuk saling bekerja sama sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam organisasi terdapat struktur yang dimana di dalamnya terdapat pemimpin yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan keadaan manusia di dunia, di mana sebagian manusia ditinggikan derajatnya dan sebagian manusia lainnya diharapkan memperoleh manfaat dari hal tersebut. Sebenarnya ada 3 fitrah manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain untuk sama-sama menjalani kehidupan. Terus yang kedua, manusia untuk ingin memperoleh keuntungan, di mana manusia atau individu ingin memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi maupun orang lain. Namun kembali lagi bagaimana mengolah atau mengendalikan tersebut agar berubah menjadi manfaat. Terus yang ketiga yaitu manusia ingin menjadi pemimpin. Di dalam diri manusia sebenarnya sudah terdapat sifat kepemimpinan, bukan hanya bagi manusia atau individu yang telah menjadi pemimpin, tapi manusia juga atau individu bisa memimpin dirinya sendiri, yaitu dengan mengolah atau mengendalikan sifatnya yang sesuai dengan kepemimpinan. Nah, adapun model perilaku individu dalam berorganisasi, yaitu karakteristik individu, di mana di dalamnya itu terdapat kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman dan pengharapan maupun yang lainnya. Dan karakteristik organisasi itu terdapat hierarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem kontrol, sehingga menghasilkan perilaku individu dalam berorganisasi. Adapun sifat-sifat individu dalam berorganisasi, yang pertama yaitu setiap manusia memiliki perilaku yang berbeda-beda. Karena perilaku yang berbeda-beda tersebut, otomatis kemampuan yang dimilikinya juga tidak sama. Bahkan orang kembar sekalipun memiliki sifat atau perilaku yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana sifat dan perilaku manusia dan menyamaratakan juga kemampuan dari individu tersebut. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Bahkan di dalam sebuah organisasi, setiap individu memiliki atau menginginkan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya misalnya salah satu individu dalam organisasi tersebut sudah pintar atau jago public speaking, namun mungkin ada saja satu individu yang masih membutuhkan pelatihan public speaking. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bertindak. Kemudian yang keempat yaitu memahami lingkungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu setiap individu mempunyai reaksi senang maupun tidak senang. Kita tidak dapat membuat orang lain suka atau senang kepada kita. Ada saja individu lain yang tidak senang terhadap kita. Namun bukan hal tersebut menjadi tujuan utama. Tujuan kita yaitu bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, adapun pengertian kepribadian menurut beberapa
menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Robbins, di mana menurutnya organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik, di mana yang menentukan yaitu penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Terus yang kedua itu menurut Sigit, di mana manusia kepribadian itu unik karena tidak ada orang yang sama persis kepribadiannya, bahkan orang kembar sekalipun memiliki kepribadian atau sifat yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu menurut Sofyandi, di mana menurut Sofyandi kepribadian seperangkat karakteristik yang relatif mantap, di mana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang seperti keturunan, faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir yaitu menurut nilai Cass and James, di mana dia memberikan batasan mengenai kepribadian yang merupakan kombinasi kompleks dari sifat fisik dan mental, nilai-nilai, kepercayaan, selera, minat, kebiasaan, dan ciri-ciri yang membentuk sesuatu dari yang unik atau unique self. Kemudian determinan kepribadian. Nah, determinan kepribadian itu ada 3. Yang pertama keturunan, lingkungan, situasi, di mana keturunan dalam hal ini orang tua mewarisi anak mewarisi kepribadian orang tuanya, namun tidak semuanya, tapi ada beberapa. Misalnya ketika orang tuanya ketika orang tuanya menjadi pemimpin, misalnya presiden, anaknya Presiden Republik Indonesia yang memiliki sifat kepemimpinan yang sangat kuat, menurunkan kepada anaknya itu Gibran yang menjadi wali kota Solo, dan contoh-contoh lainnya. Yang kemudian yang kedua yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini mempengaruhi kepribadian seseorang. Misalnya dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai agama, sudah belajar mengenai nilai-nilai agama, cuman seiring berkembangnya waktu, faktor lingkungan yang tidak mendukung, tidak mengulang atau tidak mempelajari secara terus-menerus, jadi lupa akan ilmu agama yang telah dipelajari. Kemudian ketiga itu situasi. Maksudnya dalam situasi ini kepribadian seseorang dapat berubah tergantung dari situasi atau kondisi yang dialami. Misalnya kita bertemu seseorang di jalan, namun pada saat itu ada sesuatu yang mengganjal atau perasaan kita tidak enak. Nah, ketika bertemu kepada seseorang tersebut, kita tidak merespon baik orang tersebut, padahal sebenarnya kita tidak bermaksud seperti itu, dan kepribadian kita tidak seperti itu. Jadi kepribadian kepribadian juga bisa ditentukan oleh situasi maupun kondisi yang dialami. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai dasar-dasar perilaku individu dalam berorganisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.